Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu pejuang ASN PPPK tahun 2021. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Oh ya, pendaftaran ASN dan PPPK tahun 2021 sudah dibuka. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sudah mendaftar ya? Oke, alhamdulillah. Berikutnya, kalau kita sudah mendaftar, tentunya kita harus mempersiapkan agar ini ya, agar nanti ketika tes ya, tes CAT ya, kita semua dapat mengerjakan dan mendapatkan nilai di atas passing grade yang akan ditentukan oleh kementerian. Oke, Bapak Ibu. Oh ya, sebelum kita di sini nanti kita akan membahas ya, untuk membahas ini soal-soal teknis pedagogik umum ya. Jangan lupa Bapak Ibu agar saya juga tetap semangat ya, tetap semangat berbagi ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikutnya kasih komentar yang positif. Oke, terima kasih atas subscribe-nya Bapak Ibu. Oh ya, dan jangan lupa diklik tanda lonceng agar ketika nanti saya mengupload video soal lainnya ya, soal berikutnya Bapak Ibu ada notifikasi untuk soal terbaru. Oke Bapak Ibu ya, kita akan membahas soal teknis pedagogik umum yang pertama. Nanti ya di sini nanti saya akan berbagi soal ya, akan membahas 10 soal Bapak Ibu, 10 soal tentang pedagogik umum. File ini ya, file yang saya presentasikan di video nanti dapat Bapak Ibu download di deskripsi video ini ya, dapat di deskripsi video ini, di mana nanti ketika Bapak Ibu mendownload nanti ada password, dan passwordnya ini saya sertakan juga di video ini ya. Nanti saya tampilkan ya secara terpisah ya, ada di pojok kiri atas aja, ada di pojok kiri atas. Silahkan rangkai huruf-huruf itu ya, huruf-huruf itu panjenengan rangkai huruf-huruf tersebut. Terus nanti kalau sudah digabung jadi satu, itulah password untuk membuka ini, membuka file ini ya, file yang saya share ya. Oke Bapak Ibu. Oh ya, berikutnya juga nanti saya sertakan link untuk mengerjakan soal. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa sebelum mengikuti pembahasan ini atau setelah mengikuti pembahasan ini dapat berlatih mengerjakan soalnya. Kira-kira Bapak Ibu sudah menguasai ini pedagogik ya, seberapa mampu Bapak Ibu menguasai materi pedagogik. Soalnya juga ada di deskripsi video ini. Untuk jika nanti ada token, silahkan tokennya juga sama dengan password untuk membuka file ini ya. Jadi file ini nanti dapat panjenengan download, jenengan percetak di rumah untuk belajar ya. Oke Bapak Ibu, soal yang pertama. Soal yang pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis sifat bahan alam dari tanaman untuk produk ini ya, karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B.
Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita bahas ya. Jadi Bapak Ibu, untuk menjawab soal tersebut, Bapak Ibu harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Ya, bahwa tingkatan kognitif itu ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Mari kita bahas untuk tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional. Oke ya. C1 ya, C1. C1 itu mengingat. Ya. Contoh kata operasionalnya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Itu tingkatan yang paling terendah. Berikutnya C2 memahami. Memahami kata operasionalnya seperti membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Yang tingkatan berikutnya adalah C3. C3 ya. C3 ya. C3 itu menerapkan. Menerapkan kata operasionalnya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan ya, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Tingkatan berikutnya adalah C4, yaitu menganalisis. Menganalisis itu memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis ya, mengedit, menguraikan. Tingkatan berikutnya yaitu mengevaluasi. Nah, mengevaluasi yaitu membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Tingkatan yang terakhir yaitu C6. C6 ya. Tadi pertanyaannya juga adalah C6 ya. Yaitu mencipta. Nah, kata operasionalnya Bapak Ibu itu ada membangun, terus membentuk, membuat, menampilkan, menampilkan ya, ini menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, berikutnya ya, kata kerja operasional yang termasuk dalam tingkatan kognitif yaitu C6, yaitu membuat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban dari pertanyaan ini ya, jawaban dari soal nomor 1 kira-kira apa Bapak Ibu? Yaitu jawabannya adalah E. Oke. Nah, jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Oke Bapak Ibu ya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu harus memahami tingkatan kognitif. Itu tadi ada C1 sampai dengan C6. Berikutnya soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C.
Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Bapak Ibu, ya, ini ya, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD. Ya, nah, ini kan yang ditanyakan adalah jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusannya yang tepat adalah ya. Nah, untuk menyusun tujuan pembelajaran itu ada sebuah kaidah. Kaidahnya adalah kaidah ABCD. Kaidah ABCD itu apa saja Bapak Ibu? Nah, ABCD. A, ya, A. A itu audien, ya, audien. Audien adalah peserta didik yang akan belajar. Nah, jadi harus ada audiennya tujuan pembelajarannya. Berikutnya behavior, B. Nah, ini. B itu behavior. Behavior adalah ini perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C, ya, A, B, C. Ya, C, A, B, C. Condition. Condition adalah kondisi yang batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian, ya, kondisinya, ya, itu berarti berkaitan dengan peralatan. Berikutnya tadi ya, audien itu ada pesertanya, siapa yang mau belajar, behavior, perilakunya, ya, perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik. Condition, C, condition adalah keadaannya, di sini adalah alat atau peralatannya. Berikutnya adalah degree ada tingkatan, ya. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi harus ada hasilnya. Nah, oke Bapak Ibu ya, itu pembahasannya. Jadi kalau dilihat dari tadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, berarti kira-kira Bapak Ibu di sini yang jawaban ini yang ada unsur ABCD-nya itu yang mana? Ya, yang ada audien, behavior, condition, dan degree. Ya. Nah, kita cari dulu. Nah, kalau menurut saya adalah ini behavior ini adalah B Bapak Ibu, B. Nah, B ya, nah, B. Kita kenapa B? Kita ini untuk yang pertama ini ada A, audiennya adalah siswa. Audiennya adalah siswa. Kenapa B ya itu? Audiennya adalah siswa. Terus berikutnya Bapak Ibu, sekarang B-nya, behaviornya. Behavior itu ada tadi apa? Perilaku. Perilakunya itu ada ini. Ini menjelaskan kondisi operasi sistem perilakunya. Ini menjelaskan kondisi operasi sistem. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen dan komponen perangkat keras. Ini adalah A, ya, ini A, ini B, ya, ini B. Terus berikutnya ada C itu tadi apa? Condition. Kondisinya adalah
yaitu ini melaksanakan proses pembelajaran ya. Nah, ini melaksanakan dan menggali informasi melalui diskusi. Ya, ini C. Nah, Bapak Ibu. Berikutnya degree tingkatannya, hasilnya, tingkat keberhasilan itu adalah secara benar. Ini adalah D. Nah, Bapak Ibu, ini D. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah B, yaitu ini ya. Oke, Bapak Ibu. Oke ya. Sekarang Bapak Ibu, nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok, ya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif ini ya, strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya, ya ini ya. Nah, jadi untuk menentukan jenis materi ya, jenis ragam materi ya, jenis ragam pengetahuan materi ya. Kita harus kita harus mengetahui indikator yang harus dikuasai siswa. Nah, Bapak Ibu. Nah, indikator yang harus kita siswa itu jenis materinya adalah gini. Fakta, ya itu tadi ya, fakta. Fakta, konsep, prosedur ya, fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif dan aspek motorik. Nah, ini tadi tujuannya tadi apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Berikutnya, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas ya, tadi ya, jenis-jenis unggas. Nah, ini termasuk apa? Termasuk dari jenis materi apa Bapak Ibu? Nah, jenis materi apa ya? Nah, jenis ragam penguatan apa? Sekarang kalau fakta Bapak Ibu. Kalau fakta adalah diminta menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nama, misalkan kejadian, itu fakta. Nah, kapan ya ini peristiwa rengas dengklok terjadi, di mana peristiwa rengas dengklok terjadi. Ya ini ya. Nah, itu fakta. Berikutnya kalau konsep itu apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Nah, misalkan ya, definisi dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya itu tadi ya. Terus apa namanya? Ini mengelompokkan ya hewan ya, misalkan kalau unggas seperti apa, kalau apa namanya ini karnivora itu, nah itu ya dapat membedakan karnivora, omnivora, herbivora, nah, dapat membedakan unggas, mamalia ya, seperti itu ya. Berikutnya prosedur. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Misalkan prosedur menghidupkan, prosedur mematikan komputer dengan benar. Nah, ini prosedurnya. Berikutnya prinsip. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Nah, itu kalau prinsip Bapak Ibu ya.
Berikutnya keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Berikutnya kalau aspek afektif yaitu apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Jenis materi yang terakhir yaitu motorik, yaitu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Itu kalau aspek motorik untuk olahraga ya. Seperti olahraga. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ketiga tadi ya, kan ini ya, tadi ada tujuan pembelajaran siswa tadi ya. Ini tujuan pembelajaran untuk ini tadi ya, tujuannya apa? Ini ya, tentang ini. Tujuan agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, membedakan jenis-jenis unggas. Jadi jawabannya adalah apa tadi? Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D, Bapak Ibu Guru. Ya, D. D itu berdasarkan konsep. Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah, ya, Bapak Ibu, untuk menjawab soal di atas, Bapak Ibu harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Ya. Nah, sudah paham ya Bapak Ibu ya untuk model-model pembelajaran dan karakteristiknya ya. Ya, jadi ini ada kooperatif ya, inquiry, problem solving, discovery, kontekstual. Ini adalah model-model pembelajaran ya. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur, ya, secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Bapak Ibu ya. Berikutnya problem solving. Problem solving ya merupakan kerangka kontekstual ya, tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Ini problem solving Bapak Ibu. Yang ketiga, inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Nah, yang keempat berikutnya Bapak Ibu, discovery learning. Apa itu discovery learning? Adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Berikutnya, kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, CTL ya Bapak Ibu.
Zaman dulu ya CTL itu. Catat, tulis, apa CTL. Itu ya, itu konstekstual. Konstekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa mempunyai hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, oke ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi apa? Tadi di soal disebutkan ya, ini di soal disebutkan Bapak Ibu, apa tadi? Ini adalah peserta didik ya, secara penuh dapat menemukan ini materi ya yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini untuk jawabannya, untuk jawaban ini ya, untuk jawaban apa? Jawaban ini adalah E Bapak Ibu, konstekstual ya, jawabannya adalah konstekstual. Berikutnya kita ke soal 5. Soal kelima. Saat merancang pembelajaran, ya, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas ya, penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Nah, ini ya. Nah, ini pertanyaan ini berkaitan ya untuk memahami pengertian jenis, keunggulan dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Ya. Apa kira-kira yang berkaitan ini ya? Apakah A, bagan, B, AP, alat permainan edukatif, C, flip chart, D, foto, E, gambar. Oke. Berikutnya mari kita kaji satu-satu ya. Ini dari media ini ya, dari apa namanya, keunggulan dan kelemahan dari beberapa media ya. Sekarang media foto. Media foto itu kelebihannya adalah sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Kelemahannya hanya menekankan persepsi indera mata. Berikutnya, gambar atau foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Berikutnya, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Syarat pembuatan media foto yang baik itu adalah ada autentik, sederhana, ukuran relatif atau menyesuaikan ruang, mengandung gerak atau perbuatan. Yang terakhir adalah gambar hendaknya ini ya, gambar hendaknya bagus dari sudut seni. Ini adalah dari media foto. Berikutnya media sketsa Bapak Ibu. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan. Sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Sketsa yang dibuat secara sementara, guru menerangkan dapat
pula dipakai untuk tujuan tersebut. Jadi sketsa itu ya, saat kita menerangkan kita buat sketsa seperti ini Bapak Ibu ya. Berikutnya diagram. Diagram sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol diagram atau skema, menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Ciri-ciri diagram yang perlu diketahui: satu, bersifat simbolis dan abstrak sehingga kadang sulit dimengerti. Dua, untuk dapat membaca diagram, seseorang harus punya latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Tiga, walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas arti. Diagram yang baik sebagai media pendidikan itu ada ini ya, ada syaratnya. Syarat diagram yang baik yaitu benar, digambar rapi, diberi titel, label, dan penjelasan-penjelasan yang perlu. Cukup besar dan ditempatkan secara strategis. Penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ya, ini Bapak Ibu. Sebenarnya kami pun ingin ketika menerangkan ini ingin menggunakan media diagram. Hanya saja nanti ketika file ini saya bagikan ke Bapak Ibu guru, ya, kalau Bapak Ibu guru ini belum paham, ya misalkan saya tulis ya, media itu ada sketsa, ya saya gambarkan misalkan ya, ini ya, media ini media. Ada sketsa, ini ada sketsa, ada apa tadi, diagram, ada APE misalkan ya, ada APE, ada ini bagan atau chart tadi ya, terus ada misalkan ada ini ada grafik. Kalau saya tuh gambar seperti ini ya, ini misalkan media ya, saya tuliskan seperti ini saja ya, ini ada 1, 2, saya tulisi seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru belum paham ya, belum paham, nanti akan bingung. Makanya ini saya tulis secara keseluruhan, biar nanti kalau Bapak Ibu download, Bapak Ibu bisa membaca ya. Ini sebenarnya media yang paling cocok bagi saya juga media diagram ya. Oke ya Bapak Ibu ya, paham ya. Nanti kalau dibaca ini PowerPoint kok membaca ulang gitu ya, itu alasannya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita bahas media yang berikutnya adalah bagan atau cat. Bagan atau cat ya, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis ya, secara tertulis. Ini secara tertulis ya Bapak Ibu, itu adalah cat. Atau secara ya, atau secara ini ada bagan atau cat adalah ini atau secara tidak tertulis ya, ya secara tertulis. Secara tertulis ini tidak terpakai ya. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak. Berikutnya, sederhana dan lugas, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Diganti pada waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contoh bagan organisasi, bagan alur siklus air. Ya, ini contoh bagan. Berikutnya adalah cat. Cat sebagai grafik ya, cat itu sebagai media ya, adalah sebagai media visual grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dan menggunakan data-data komparatif. Kelebihan grafik sebagai media adalah bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya.
Nah, ini ya, bermanfaat. Yang kedua adalah memungkinkan secara cepat kita mengadakan analisis, interpretasi, dan perbandingan antara data-data yang disajikan, baik dalam hal ukuran, pertumbuhan, dan arah. Berikutnya adalah penyajian data grafik, itu harus jelas ya, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Itu tadi ya kelebihannya. Berikutnya, media grafik ini ya dapat dikatakan baik jika memenuhi ketentuan ini jelas ya, ini jelas. Hanya menyajikan satu ide setiap grafik. Nah, ada jarak ruang kosong antara kolom-kolom bagiannya. Warna yang digunakan kontras dan harmonis. Berjudul dan ringkas, sederhana, mudah dibaca, praktis, mudah diatur, menggambarkan kenyataan atau realisme, menarik, jelas, dan tak memerlukan informasi tambahan dan teliti. Yang terakhir adalah APE atau alat permainan edukatif. Adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Anak tidak akan bosan-bosan bermain. Di samping itu, dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan oleh tubuh atau jasmani. Ini biasanya media seperti ini banyak digunakan untuk anak-anak PAUD ya Bapak Ibu. Sekarang setelah Bapak Ibu tahu beberapa media, ya sudah saya jelaskan beberapa media. Untuk menjawab soal nomor 5 ini, ya, ini tadi ya, ini penyajiannya, ini penyajian pesan secara tertulis. Ya. Ini berarti, ya, kita lihat ya, berarti kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Nah, penyajian pesan secara tertulis. Nah, itu tadi apa? Nah, itu adalah jawabannya adalah tadi apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah A ya, bagan. Nah, ini kan karena tadi apa? Menyederhanakan ya, menyederhanakan itu konsep prinsip hukum yang kompleks. Nah, sehingga dapat memperjelas penyajiannya secara tertulis. Itu adalah media bagan Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah A. Nah, kita sudah sampai ke nomor 5 ya. Masih ada 5 soal lagi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa sambil minum-minum ya, minum biar tidak boring dalam menyimak penjelasan kami. Berikutnya soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, ya ini ya, dipilih oleh guru adalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu harus tahu ini macam-macam evaluasi. Bahwa jenis evaluasi itu dibedakan banyak sekali Bapak Ibu. Ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan ya, ini berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya. Ini berdasarkan tujuan. Terus ada lagi Bapak Ibu berdasarkan sasaran. Nah, ini berdasarkan sasaran. Nah, ada lagi jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, lingkup kegiatan ya, kegiatan pembelajaran.
Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah ada jenis evaluasi berdasarkan objek ini, objek dan ini Bapak Ibu, dan subjek evaluasi. Ini. Jadi ini kita harus paham ini Bapak Ibu. Kalau ini sekarang jawabannya ya, saya ulang lagi. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemampuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah ini ya. Ini adalah apa Bapak Ibu? Evaluasi yang tepat adalah ini ya, apakah evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi selektif, evaluasi diagnostik dan evaluasi penempatan. Itu ada di sini ada untuk jenis tadi sudah saya jelaskan bahwa jenis evaluasi itu ada berdasarkan tujuannya, sasarannya, lingkup kegiatan pembelajaran, objek dan subjek. Ayo, mari kita kaji satu-satu berdasarkan tujuannya dulu. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu ada 5 Bapak Ibu Guru. Yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. 2. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. 3. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. 4. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. 5. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran. Gambaran ya, gambaran dari pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi apa? Ini ya, ini. Ini menentukan apa tadi? Untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi kira-kira apa tadi Bapak Ibu yang untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa adalah pengertian dari jenis evaluasi apa Bapak Ibu? Sumatif. Ini ya jawabannya. Akan tetapi Bapak Ibu kita perlu belajar lagi. Ini ya kita nanti kalau tiba-tiba ada soal yang kaitannya ada berkaitan dengan jenis evaluasi menurut ini sasarannya, menurut lingkup kegiatan pembelajaran, objek dan subjek, ini juga akan saya bahas juga. Nah, ini sekarang berdasarkan sasarannya itu ada 5 juga Bapak Ibu. Yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Berikutnya, evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Evaluasi outcome atau lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut,
yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Nah, ini adalah berdasarkan sasarannya. Sekarang jenis evaluasi berdasarkan lingkup pembelajarannya. Berdasarkan lingkup pembelajarannya ada 3 Bapak Ibu, yaitu evaluasi program pembelajaran, terus evaluasi proses pembelajaran, berikutnya adalah evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran, ya. Evaluasi ini ya, evaluasi berdasarkan ini ya. Berdasarkan lingkup pembelajaran ya, ada evaluasi program pembelajaran ya, adalah evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, nah, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain ya, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotor. Oke, Bapak Ibu, berikutnya itu tadi sudah saya jelaskan, berarti jawabannya adalah tadi sudah kita bahas, jawabannya adalah apa tadi? Ini ya, jawabannya adalah B ya, Bapak Ibu ya. B. Nah, itu. Sekarang soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media, ya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ini ya, pertanyaannya adalah langkah apa yang harus dilakukan dalam memilih pembelajaran ya. Langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran itu ada 4 ya Bapak Ibu, ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi Bapak Ibu, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Itu langkah pertama. Yang kedua, jadi kalau kita buat RPP ya, di atas itu kita identifikasi dulu ya, kompetensi intinya apa ya, kompetensi inti, terus kompetensi dasarnya apa. Yang ketiga adalah indikator ya. Berikutnya mengidentifikasi jenis-jenis mata pelajaran. Langkah yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang terakhir adalah memilih sumber mata pelajaran. Jadi kalau kita buat RPP, kita harus memahami langkah-langkah ini, harus berdasarkan langkah-langkah ini, biar RPP-nya nanti RPP yang baik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu,
langkah yang harus dilakukan dalam memilih mata pelajaran tersebut adalah jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Nah, jawabannya adalah A. Nah, kenapa tidak B, C, dan D maupun E? Nah, ini B, C, D, dan E ini bukan langkah dalam memilih materi pelajaran, tetapi B, C, D, E ini adalah prinsip ya. Ini adalah ini ya. B ini B, C, dan E ini adalah termasuk dalam prinsip ya. Prinsip dalam memilih materi. Ini prinsip ya. Prinsip apa itu? Prinsip dalam memilih materi. Nah, itu jadi jawabannya adalah A. Oke, Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Soal ke-8. Dengan mencermati silabus, ya, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, ya, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, Bapak Ibu, mari kita bahas ya Permendikbud ini tadi ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini tentang ini ya, tentang standar apa kira-kira Bapak Ibu? Ini tentang standar apa? Ayo, ingat? Ya. Oke. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini yaitu tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah ya. Di dalamnya menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP itu dapat dibuat itu berdasarkan satu pertemuan atau lebih, satu RPP itu. RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen-komponen RPP itu meliputi 1. Ada identitas sekolah. 2. Identitas mata pelajaran atau tema, subtema. Yang ketiga C yaitu ada KD. Nah, kalau kita buat RPP itu ada identitas sekolahnya. Biasanya tulisnya paling atas ya, nama sekolah SMP Negeri 3 Kragan. Nah, terus berikutnya bawahnya ada mata pelajaran ya, informatika. Nah, berikutnya kompetensi dasarnya ya, ditulis ya. Misal tema, kalau ada temanya misalkan computational thinking. Nah, misal KD-nya. Berikutnya yang setelah KD biasanya di bawahnya itu ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Selain tujuan pembelajaran, berikutnya adalah materi pembelajaran. Ya, materi pembelajarannya itu juga ditulis di dalam RPP. Berikutnya adalah model atau metode pembelajaran. Nah, yang H sekarang ada media pembelajarannya. Berikutnya ada sumber belajarnya dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Misalnya langkah-langkah pembelajaran dimulai dari pembukaan,
inti ya, pembukaan, inti dan penutup. Misalnya pembukaan ada doa, prolog ya. Nah, intinya ya. Berikutnya itu ya, itu tadi langkah-langkah pembelajaran, ada penutup. Nah, ya, penutup. Nah, ini langkah-langkahnya itu ya, membuat doa, memberikan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa. Ya ini kalau di pembuka pendahuluan. Kalau inti ya, di tahapan inti ini bagaimana guru mengelola pembelajaran. Ya, terdiri dari sintak atau prosedur dalam model pembelajaran. Model pembelajaran yang tadi dipilih itu langkahnya. Kalau kegiatan penutup itu adalah rangkuman materi, penilaian ya, dan tindak lanjut. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Oke, untuk langkah membuat RPP yang terakhir yaitu ada, kalau sudah sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian Bapak Ibu. Jadi ini ya tadi isi dari RPP ya, itu ya, isi dari RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. RPP yang baik itu sekurang-kurangnya harus apa? Harus tadi harus ada apa tadi yang sudah saya jelaskan. Ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Berarti jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Jawabannya adalah E. Oke. Masih 2 soal lagi Bapak Ibu. Soal nomor 9. Soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran. Ya, jadi sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi ini ya, kalau pas pembelajaran gurunya menerangkan, mereka itu tidak fokus. Kalau ada diskusi juga diam saja. Tetapi kalau diberikan tugas, mereka itu lebih senang dan aktif. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah ya Bapak Ibu. Nah, ya, adalah ini strategi yang paling tepat yang dipilih oleh panjenengan ketika melihat kasus seperti itu, kira-kira apa Bapak Ibu? Ya. Untuk menjawab soal nomor 9, Bapak Ibu guru semuanya atau Bapak Ibu pejuang PPPK dan ASN tahun 2021 harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Nah, yaitu apakah maka pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh Bapak Ibu guru, apakah cooperative learning, apakah project based learning, apakah konseptual, apakah inquiry, apakah discovery. Nah, sekarang macam-macam strategi pembelajaran itu. Kooperatif itu pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Di awal juga sudah saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi juga nomor berapa itu tadi ada soal seperti ini. Berikutnya, problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Bersifat tidak tertentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir krisis untuk memecahkannya. Berikutnya, project based learning atau PBL ya. Project based learning merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Berikutnya adalah inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah
dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Berikutnya, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dan pembelajaran yang telah dipelajari. Yang terakhir, konstektual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, itu tadi ya. Jadi, kita tahu kasusnya. Anak itu kalau diajak diskusi maupun ini ya diajak diskusi, saat diskusi berlangsung maupun saat pembelajaran, mereka tidak fokus. Tetapi siswa lebih senang ya, senang kalau diberikan tugas. Kalau diberikan tugas langsung senang. Berarti Bapak Ibu, model pembelajaran yang tepat adalah ini apa? Ini adalah PBL, Project Based Learning. Jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Soal yang terakhir, nomor 10. Pembahasan soal terakhir nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. A. Natural. B. Kinestetis. C. Visual spasial. D. Verbal linguistik. E. Logis matematik. Oke ya Bapak Ibu, mari kita ini pelajari apa ini ya, ini pembiasaan ya, macam-macam kecerdasan naturalis seperti apa, kinestetis seperti apa, visual spasial seperti apa, verbal linguistik seperti apa, logis matematik seperti apa. Oke, yang pertama dulu kita pelajari kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu pembelajaran kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis itu adalah ini. Contohnya adalah jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya, untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Ini naturalis ya. Ajak jalan-jalan. Berikutnya, melihat keluar jendela. Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Nah, ini melihat keluar jendela itu untuk mengurangi kebosanan. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Berikutnya dapat dengan cara ekostudi. Ekostudi itu tadi apa? Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Ini namanya eco study. Nah, itu termasuk dalam kecerdasan naturalis ya. Oke. Berikutnya adalah pembelajaran kecerdasan kinestetik ya. Pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik itu ada, yang pertama adalah ada respon tubuh seperti misalkan ya siswa paham akan penjelasan dari guru, siswa bisa diminta untuk mengangkat tangan, mengangguk, tersenyum ya, itu berupa respon tubuh. Yang kedua, teater kelas. Jadi teater kelas, siswa bisa ini mendramakan ya, menjadi bermain peran dalam drama untuk memerankan teks, soal atau materi yang sedang dipelajari. Ini seni. Berikutnya adalah konsep kinestetik ya. Dengan cara permainan tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. Ya, tebak-tebakan. Misalkan ya dengan
tebak-tebakan dengan menggunakan ini isyarat tangan seperti apa ya, seperti itu ya. Berikutnya hands up thinking, keempat ya. Ini memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase atau bentuk kerajinan. Nah, yang kelima, peta tubuh. Ini tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, misal jari untuk menghitung ya. Kalau pelajaran matematika itu ya, jari matika. Nah, jari matika. Dengan menggunakan gerakan fisik akan menginternalisasikan gagasan. Nah, seperti itu. Berikutnya, pembelajaran dapat mengaktifkan kecerdasan visualisasi ya, visualisasi spasial. Yang pertama adalah visualisasi. Dengan cara ya siswa ini memejamkan mata terus membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari ya, seperti dia diam terus bayangkan seperti nonton video ya, menonton video ketika memejamkan mata. Berikutnya penggunaan warna. Penggunaan warna untuk memberikan penekanan pada pola peraturan atau klasifikasi selama proses pembelajaran. Ya, misalkan kalau ada pas kita menjelaskan ada kata-kata penting, maka ditekankan dengan warna merah seperti itu. Ada ya. Berikutnya adalah yang ketiga adalah metafora gambar. Metafora gambar. Metafora gambar adalah pengekspresian gagasan melalui pencitraan visual. Nilai pendidikan metafora ada pembentukan hubungan hal yang sudah diketahui siswa dan yang diajarkan. Yang keempat, sketsa gagasan. Sketsa gagasan ada strategi sketsa gagasan ini meminta peserta didik menggambarkan poin kunci, gagasan utama, tema sentral atau konsep yang diajarkan agar cepat dan mudah. Sketsa tidak harus rapi, menyerupai kenyataan. Yang kelima adalah simbol grafis. Itu tadi beberapa cara untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial. Berikutnya pembelajaran yang dapat meningkatkan kecerdasan linguistik. Yang pertama adalah bercerita. Bercerita ya, ini peserta didik akan senang menceritakan kisah yang dimiliki kepada teman sebayanya. Sebagian yang lain merasa malu. Mendengarkan cerita melibatkan keterampilan mendengar dan linguistik. Metode bercerita bisa diajarkan kepada peserta didik dengan pendahuluan yang menarik, pemilihan karakter. Cerita yang dipilih mengandung imajinasi yang bisa dibayangkan oleh pendengar. Ini bercerita. Yang kedua diskusi. Untuk kecerdasan linguistik dapat digunakan metode diskusi. Ketiga adalah merekam dengan tape recorder. Berikutnya menulis jurnal dan publikasi. Untuk kecerdasan ini berikutnya adalah metode untuk pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan logis matematik. Logis matematik yaitu strateginya adalah seperti ini. Menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematika dan mengatur waktu penyelesaian dengan cepat dan efektif. Misalkan soal cerita matematika ya, berangkat jam sekian sampai sekolah jam sekian ya. Kenapa terlambat? Itu berarti memakan perjalanan dari rumah ke sekolah itu berapa jam, berapa menit, itu seperti itu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data dan menarik kesimpulan. Itu dengan cara ini juga bisa ya, dengan cara eksperimen ya. Yang ketiga membuat diagram pen untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan.
Yang keempat, membuat analogi. Misalkan peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut. Air akan cepat mengalir ke badan. Ini logis matematik ya. Jadi kalau proses erosi itu ya erosi. Jadi dapat dianalogikan ya, ada segelas air ditumpahkan ke ini ya, ke dalam ini ke kepala ya, ke kepala yang tak berambut, maka air itu akan langsung hilang ya, seperti itu. Tetapi kalau apa namanya ini ada rambutnya, maka air itu masih ini ya, tidak langsung hilang karena air itu apa namanya masih ini ya, terhalang oleh rambut. Seperti rambut itu pohon itu dianalogikan rambut gitu ya. Berikutnya, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah ya. Ini dapat digunakan dalam metode computational thinking. Yang keenam, mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. Yang ketujuh, merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Nah, itu tadi beberapa kecerdasan yang sudah kita pelajari ya. Ini sekarang ini berarti kalau kita ini seperti larangan ini ya, larangan menginjak rumput, mencoret-coret meja. Ini adalah cara pembiasaan pada peserta didik agar berkembang kecerdasan apanya tadi? Ya, kecerdasan naturalis. Oke, Bapak Ibu, itu tadi 10 soal tentang kompetensi teknis pedagogik umum yang dapat Bapak Ibu pejuang PPPK ASN 2021 gunakan untuk belajar dalam menghadapi seleksi. Ya. Berikutnya saya sampaikan kembali bahwa untuk soal ada di deskripsi dan link soal juga ada di deskripsi. Silahkan bisa Bapak Ibu gunakan atau download soalnya maupun Bapak Ibu klik link soalnya untuk berlatih untuk menguji kemampuan Bapak Ibu. Untuk token seperti di awal saya sampaikan ada di kiri atas video ini secara terpisah. Silahkan Bapak Ibu bisa gabungkan satu-satu. Bapak Ibu, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu. Ini channel saya ya, ini channel saya ya. Jangan lupa di subscribe dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai jariah saya dan keluarga dan orang tua kami. Saya minta bantuan selain subscribe, berkah barokah surah Al-Fatihahnya untuk kami sekeluarga. Lahul Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.